Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi kami terkait dengan artikel ilmiah yang kami buat pada tugas kelompok kami yang berjudul Perubahan Ragam Bahasa Remaja di Media Sosial Antara Bahasa Baku dan Bahasa Gaul. Kelompok kami terdiri dari sebanyak 5 anggota. Yang pertama ada Randy Wahyu Aristiawan sebagai ketua kelompok, yang kedua ada Anita Mugniati, yang ketiga ada Muhammad Rafli Haikal, yang keempat ada Hanafi Dwinata, yang terakhir ada Alfonda Elang Sadewa. Artikel ilmiah kami memiliki latar belakang, yaitu perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mempengaruhi cara remaja untuk berkomunikasi. Hal ini termasuk dalam penggunaan ragam bahasa. Fenomena ini diambil dari pergeseran bahasa Indonesia yang baku ke bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul yang dominan di platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perubahan ragam bahasa yang digunakan oleh para remaja di media sosial, dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong serta menganalisis dampaknya terhadap kemampuan berbahasa formal. Artikel ilmiah kami memiliki rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pergeseran penggunaan bahasa baku ke bahasa gaul di media sosial di kalangan remaja. Yang kedua, faktor apa saja yang mendorong remaja menggunakan bahasa gaul di media sosial. Yang ketiga, dampaknya terhadap kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Metode penelitian kami dilakukan secara bertahap. Yang pertama, pendekatan penelitian yang dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner secara daring. Lalu, instrumen penelitian. Kami membuat kuesioner dalam format Google Form yang dibagikan secara daring. Kami memiliki sampel penelitian sebanyak 17 responden remaja berusia 15-24 tahun yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Penelitian ini berfokus, yang pertama, bentuk penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Lalu, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan ragam bahasa. Yang ketiga, dampak dan penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa yang formal. Baik, perkenalkan nama saya Randi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagian metode penelitian dari artikel ilmiah berikut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Dan instrumen penelitian adalah kuesioner dalam format Google Form yang dibagikan secara online. Sampel penelitian terdiri dari 17 responden remaja berusia 15 sampai 24 tahun yang aktif menggunakan media sosial Instagram, TikTok, dan Twitter. Fokus penelitian ini adalah bentuk penggunaan bahasa baku dan tidak baku, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan ragam bahasa, dan dampak penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan berbahasa formal. Demografi responden dan penggunaan media sosial. Tentang usia responden yang tercatat adalah 12 sampai 43 tahun. Namun perlu kami sampaikan bahwa terdapat satu responden yang salah mengisi umur sehingga muncul angka 43 tahun. Mayoritas responden berada pada rentang usia 15 sampai 24 tahun sesuai dengan kriteria penelitian. Sebanyak 47,1% responden menggunakan media sosial 3 sampai 5 jam per hari. Dan media sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram yang pertama, kemudian diikuti oleh TikTok. Hal ini menunjukkan intensitas interaksi digital yang signifikan dan dominasi dua platform tersebut di kalangan responden. Perkenalkan, nama saya Alfonda Sadewa. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan bahasa di media sosial. Jenis bahasa yang digunakan, yakni dari persentase kita dapat lihat bahwa campuran bahasa Indonesia dan asing cukup mendominasi untuk persentasenya. Dan untuk bahasa yang kedua, bahasa Indonesia baku, dan untuk sisanya bahasa gaul non Islam. 58,8% responden sering atau sangat sering menggunakan singkatan seperti GWS dan BTW. 70,6% responden sering atau sangat sering menggunakan emoji atau stiker sebagai pengganti kata, menunjukkan kecenderungan komunikasi yang lebih visual dan informal di kalangan remaja. Dan untuk slide yang kedua,
Alasan penggunaan bahasa gaul, faktor utama penggunaan bahasa gaul yaitu pengaruh teman sebaya, yang kedua ekspresi diri dan terlihat santai, ketiga pengaruh influencer, dan yang keempat lainnya. Pengaruh sosial, yakni 76,5% responden mengakui bahwa teman sebaya memiliki pengaruh cukup besar terhadap gaya bahasa mereka. 52,9% responden menyatakan bahwa mereka kadang-kadang menyesuaikan gaya bahasa agar diterima di kelompok sosial. Perkenalkan, saya Anita Mugenihati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak penggunaan bahasa gaul. Dari hasil responden yang telah kami dapat dari hasil pengisian Google Form, dihasilkan jawaban dari responden mengenai dampak terhadap kemampuan berbahasa. 64,7% responden merasa lebih mudah menulis dengan bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa baku dalam bersosial media. Lalu 88,2% responden menyatakan percaya diri atau cukup percaya diri dalam menulis surat atau dokumen resmi menggunakan bahasa baku. 29,4% responden mengaku pernah mengalami kesulitan dalam menulis secara formal. 41,2% responden merasa tidak terpengaruh terhadap bahasa gaul dan kemampuan berbahasa formal atau baku. Hal ini menunjukkan dampak dari dua sisi, yaitu kemudahan ekspresi versus tantangan dalam konteks formal. Kesadaran berbahasa. Pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. 90% responden merasa bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah sangat penting. Lalu potensi media sosial sebagai sarana edukasi. 52,9% responden setuju bahwa media sosial dapat menjadi sarana edukasi yang efektif jika dikemas secara menarik dan relevan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang adaptif dan berbasis komunitas untuk menjaga keseimbangan antara ekspresi kreatif dan kemampuan berbahasa formal. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Hanafi Dunata. Di sini saya menjelaskan tentang kesimpulan dari artikel yang kita bahas di presentasi ini. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya pergeseran penggunaan bahasa dari bentuk baku menjadi ke bahasa gaul di kalangan remaja. Pergeseran ini didorong oleh pengaruh lingkungan sosial, digital, dan kebutuhan ekspresi diri. Faktor pendorongnya yaitu pengaruh teman sebaya, kebutuhan menyesuaikan diri dalam pergaulan digital, serta dorongan untuk tampil lebih ekspresif dan kekinian. Untuk dampaknya sendiri ada dua, yaitu dampak positif. Positifnya kebebasan berkomunikasi dan kreativitas. Nah, untuk dampak negatifnya, potensi gangguan kemampuan berbahasa formal. Rekomendasi perlunya keseimbangan antara pelestarian bahasa baku dan penerimaan bahasa gaul dan penerimaan dinamika bahasa gaul melalui pendidikan bahasa yang adaptif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan hari ini dapat membuka wawasan kita bersama bahwa bahasa terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.